kesetaraan perempuan gender mestinya tidak ada lagi. Halo semuanya, nama saya Kerin Grace Mavita Brislaban dengan NIM 2305 3110 119 dari Komunikasi Gender kelas 5B. Di sini saya akan membahas tentang apa itu gender, bias gender, dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi ini, apa sih gender itu? Apa bedanya gender dengan jenis kelamin? Bukannya sama ya? Sini aku kasih tahu. Gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi. Atau singkatnya, gender adalah sebuah kontraksi sosial dan dapat berubah. Gitu. Oh, hai Ling. Halo Nana. Aku sedang ngejelasin ke teman-teman tentang materi yang kemarin kita pelajari. Kamu masih ingat kan? Tentu saja. Kalau gitu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku ya. Bye-bye. Sini aku jelasin, apa sih bedanya gender dengan jenis kelamin? Nah, kalau tadi gender itu artinya konstruksi sosial yang bisa berubah, maka jenis kelamin itu adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Atau simpelnya, jenis kelamin itu adalah kodrat dan bawaan lahir yang tidak bisa diubah. Contohnya seperti yang bisa hamil itu perempuan, sedangkan laki-laki tidak bisa hamil. Yang ada di tabel ini adalah contoh-contoh antara gender dan jenis kelamin. Jadi, yang bisa kita tangkap dari pembahasan tadi adalah gender itu konstruksi sosial dan dapat diubah. Contohnya ialah angkapan bawah perempuan harus mengurus rumah, sementara laki-laki mencari nafkah. Sedangkan jenis kelamin adalah kodrati yang tidak dapat diubah, seperti perempuan menstruasi atau laki-laki yang memiliki sperma. Oh hai, aku kembali. Aku yakin kalian udah paham sama yang dijelaskan temanku. Jadi, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bias gender. Bias gender itu adalah perlakuan tidak adil atau ketidaksetaraan karena perbedaan peran gender. Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender inequality. Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari itu guru yang lebih sering menunjuk siswa laki-laki untuk jadi ketua kelas. Atau jika di rumah, anak perempuan diminta bantu memasak, bersih-bersih rumah. Anak laki-laki wajar aja jika tidak membantu, karena ada anggapan bahwa pekerjaan rumah seperti memasak dan bersih-bersih rumah adalah pekerjaan perempuan. Nah, tadi itu adalah contoh nyata di kehidupan sehari-hari tentang bias gender, di mana terdapat anggapan bahwa perempuan itu lebih baik di rumah saja mengurus dan menjaga anak daripada bekerja. Padahal kita sama-sama tahu bahwa mengurus anak itu tidak hanya tugas orang ibu. Cewek di dapur nggak usah kerja, setuju kan? Setuju banget, udah di dapurnya masak-masak, jagain anak, balikin tinggal main gua gitu. Setuju? Ya emang ngapain sih lu kerja? Mau cari yang lain? Ngurus suami aja. Cewek di dapur nggak usah. Bias gender itu ada 5 bentuk loh. Yang pertama ada subordinasi. Subordinasi itu merupakan anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh, sejak dulu perempuan mengurus pekerjaan domestik, sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang. Selanjutnya ada marginalisasi dalam bias gender. Terjadi ketika perempuan atau laki-laki diperlakukan tidak adil hanya karena jenis kelaminnya, sehingga salah satu pihak tersisih dari akses dan kesempatan yang sama. Misalnya di tempat kerja, perempuan sering dianggap kurang mampu memimpin dibanding laki-laki, sehingga peluang mereka untuk menduduki jabatan penting lebih kecil. Dalam keluarga, ada pula anggapan bahwa anak laki-laki lebih pantas melanjutkan pendidikan tinggi, sementara anak perempuan cukup di rumah, sehingga pendidikan bagi perempuan terpinggirkan. Nah, yang ketiga ada double burden. Double burden ataupun beban ganda adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contohnya ialah perempuan yang bekerja di kantor
tapi juga dituntut untuk mengurus rumah, anak, dan keluarga, serta menyiapkan makanan untuk keluarga. Nah, yang keempat ada stereotip. Stereotip merupakan pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru taman kanak-kanak. Kaum perempuan ramah dianggap genit, kaum laki-laki ramah dianggap perayu. Dan yang terakhir adalah kekerasan. Kekerasan dalam bias gender adalah tindakan menyakiti, menekan, atau merugikan seseorang hanya karena jenis kelaminnya, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Bias gender membuat salah satu pihak dianggap lebih lemah atau rendah, sehingga membuka peluang terjadinya kekerasan. Nah, dalam kekerasan berbasis gender ini, ada beberapa contoh yang bisa kamu simak. Seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, di mana suami memukul istri karena alasan sepele. Hal ini kerap kali terjadi karena adanya perbedaan antara power yang dimiliki laki-laki dengan perempuan. Lalu, ada kekerasan seksual, pelecehan di transportasi umum, serta catcalling merupakan contoh-contoh yang sering terjadi sekitar kita. Hal ini sering terjadi pada perempuan, di mana laki-laki menganggap perempuan sebagai objek. Lalu yang terakhir adalah kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran contohnya pasangan melarang pasangan bergaul, mengontrol pakaian, bahkan melakukan kekerasan secara fisik maupun mental kepada pasangan. Hal ini tentu bisa terjadi baik kepada laki-laki maupun perempuan gitu loh. Nah, kita sudah ada di akhir materi nih. Jadi setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, saya harap kalian bisa lebih memahami tentang apa itu bias gender ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye semua. Terima kasih.